Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Kartika Natalia dari kelompok 2, SMP Negeri 12 Denpasar, calon guru penggerak Denpasar, Bali. Salam guru penggerak. Berbicara mengenai pendidikan nasional, tidak terlepas dengan sosok Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Karenanya, bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Pendidikan mesti disandarkan pada penciptaan jiwa merdeka, cakap, dan berguna bagi masyarakat. Akar pendidikan Ki Hajar Dewantara menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan membentuk kepribadian serta kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsanya. Oleh karena itu, kemerdekaan menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan. Maka sistem pengajaran haruslah berfaedah bagi pembangunan jiwa dan raga bangsa. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Seorang pendidik yang baik harus tahu bagaimana cara mengajar, bagaimana memahami karakter peserta didik, dan mengerti tujuan pengajaran. Agar dapat mewujudkan hasil didikan yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti serta semangat membangun bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat koneksi antar materi berkaitan antara materi-materi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Apakah ada perubahan tindakan dan pola pikir saya sebelum dan sudah mempelajari modul 1.1 ini. Nah, mari kita kupas lebih jauh mengenai sintesis berbagai materi. Adapun beberapa pertanyaan yang bisa kita kupas. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, adapun pembahasan untuk pertanyaan yang pertama, sebelum mempelajari modul 1.1, jadi pembelajaran yang saya lakukan itu terasa monoton atau bisa dikatakan teacher center. Di sini guru adalah sumber ilmu yang paling utama. Apa yang dikatakan guru itu selalu benar. Nah, selanjutnya yang berikutnya, penilaian yang saya lakukan hanya berpusat pada segi kognitif saja. Yang artinya nilai tinggi berarti anaknya itu pintar. Sedangkan bagi siswa yang memiliki nilai rendah, bisa dikategorikan siswa itu malas belajar. Selanjutnya, siswa kurang leluasa mengeksplor kemampuan berpikirnya. Kenapa demikian? Karena hanya guru yang mendominasi pembelajaran. Siswa tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan pikirannya. Nah, berikutnya lagi yaitu mengenai orientasi ketuntasan kurikulum. Jadi pembelajaran berhasil itu jika semuanya tuntas. Selanjutnya, kita akan jawab mengenai pertanyaan yang kedua, apakah ada perubahan dari segi tingkah laku pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1? Di sini, pembelajaran di kelas
Setelah mempelajari modul 1.1 itu, pembelajaran di kelas lebih mengarah pada SCL atau Student Center Learning. Kemampuan berpikir siswa jadinya lebih tereksplor. Nah, peran guru di sini hanya sebagai fasilitator saja. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar adalah student center. Nah, istilah yang Ki Hajar Dewantara pergunakan adalah berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak ini mengajarkan kita pada filosofi pendidikan yang berpusat pada siswa. Filosofi pendidikan ini mensyaratkan pendidikan itu harus untuk memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak secara budi, cipta, rasa karsa, dan pekerti tenaga, sesuai dengan kodratnya sang anak. Jadi Ki Hajar Dewantara menggambarkan tuntunan pendidikan yang ekologis. Bisa diumpamakan seperti ibarat petani yang menanam berbagai macam bibit tanaman dan memelihara tanaman tersebut sesuai dengan kodratnya. Nah, jadi tuntunan ini bersifat holistik, tidak boleh lepas dari pendidikan sosial dan kultural. Keberikutnya, bagi Ki Hajar Dewantara, kecerdasan memang sangat diperlukan. Ya. Tetapi nilai karakter lebih diperlukan. Kecerdasan tanpa diimbangi karakter akan menjerumuskan kehidupan anak didik itu sendiri. Jadi setelah saya mempelajari modul 1.1, penilaian yang saya lakukan tidak hanya terfokus pada penilaian kognitif saja, melainkan ada keseimbangan antara penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor dengan tetap menjunjung tinggi nilai karakter siswa. Keberikutnya, perubahan pemikiran dan tingkah laku saya setelah mempelajari modul 1.1 itu adalah saya menganggap anak itu adalah individu yang unik. Ada kelebihan, ada kekurangan. Selanjutnya, merdeka belajar. Nah, di sini merdeka belajar artinya siswa itu belajar tanpa terbebani. Siswa itu memiliki pola pikir yang merdeka. Siswa mampu berkolaborasi dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya, yang bisa dilakukan agar kelas bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang ketiga. Nah, jadi adapun langkah-langkah yang bisa saya lakukan, yaitu yang pertama bahwa saya harus menciptakan kelas yang nyaman, humanis, dan religi. Saya harus menciptakan suasana belajar yang paikem, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ki Hajar Dewantara pun berpendapat bahwa pendidikan bukanlah tempat yang menyeramkan, apalagi menebar rasa takut bagi para peserta didik. Nah, konsep ini misalnya Ki Hajar Dewantara membangun sebuah sekolah yang diberi nama Taman Siswa. Taman Siswa ini berfungsi untuk tempat belajar. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa ini supaya di dalam pembelajaran situasi pembelajarannya itu penuh dengan kebahagiaan, menyenangkan, karena anak itu butuh bermain begitu. Jadi jangan jadikan sekolah tempat yang kalau pagi hari membuat siswa menjadi stres dan takut. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, buatlah sekolah itu atau kelas itu menjadi taman siswa. Taman untuk belajar. Ciptakan suasana yang seperti taman, di mana anak itu senang pergi ke taman. Berikutnya, langkah yang kedua yang bisa saya lakukan adalah memberi kebebasan anak mengolah dan mengasah bakat mereka. Jadi di sini Ki Hajar pun memiliki pemikiran, yaitu Ki Hajar juga mementingkan kemerdekaan berpikir sang anak. Anak didik dibiasakan sejak dini untuk mencari jati diri, untuk mencari sendiri pengetahuannya dengan menggunakan pikirannya sendiri.
Jadi anak-anak didik itu jangan selalu dipelopori untuk selalu mengakui cara berpikir orang lain. Biarkan dia sendiri yang mengeksplor, mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang ia miliki. Langkah yang berikutnya yaitu menciptakan sistem among, ya. Jadi di sini guru berperan sebagai among, membimbing, menuntun, dan mendampingi anak dengan ikhlas dan kasih sayang. Nah, jadi metode yang sesuai dengan sistem among ini yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asah, asih, asuh. Jadi para guru disebut pamong di sini, jadi tugasnya guru untuk mendidik, mengajar anak sepanjang waktu dengan kasih sayang. Jadi dalam sikap menurut Ki Hajar Dewantara ya, jadi dalam sikap momong, among, dan ngemong ini terkandung nilai yang sangat mendasar, yaitu pendidikan tidak memaksa, namun bukan berarti membiarkan anak berkembang bebas tanpa arah gitu. Jadi di sini ditekankan bahwa metode among itu mempunyai pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Demikian. Selanjutnya, yang tidak kalah penting juga memahami karakter siswa. Dan yang terakhir yaitu sebagai seorang guru tidak harus mengejar ketercapaian kurikulum. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara pun memiliki pemikiran seperti ini. Angka itu tidak boleh menjadi tolak ukur pengembangan bakat. Kurikulum juga jangan dijadikan alat untuk menjajah anak didik. Terjajahnya anak didik dalam kurikulum dampaknya malah akan membunuh pengembangan bakat yang digaungkan. Demikian.